Tembak. Anti tembak. Anti tembak. Anti tembak. Apa anti tembak itu? Dalam Kalau arti- ditembak nggak bisa kena. Bukan nggak bisa kena, mungkin Spiderman bisa nginder. Bukan, jadi ketika ditembak tuh insya Allah nggak tembus. Nggak tembus. Nah. Nggak tembus tapi masuk. Saya suntik pakai jarum aboket. Kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Fair ya, jangan Fair. ada Iya. dendam dan sakit hati ya. Kita kan ngobrol. Iya. Sekian dong. Penantang pesulap merah keok, Dr. Richard buat mingkem para dukun. Ngakunya kebal ditembak, mau ditusuk jarum takut. Siapa yang nyolotin? Saya. Oh, saya pribadi kan? Nah kan ada trik bisa. Ini kelihatan bawa dua banget jarumnya. triknya. Sekali sewang sama saya. Ke saya? Iya. Nah, saya nggak bisa kebal, pasti tembus. Ya. Nah kalau saya pasti tembus. Begitupun saya tentang saya dengan Mas Sera. Lebih baik saya istilahkan saya jebol, saya berdarah, ya, tapi saya sekali sewang. Itu saya. Nah itu kan kalau itu dua. Kalau begitu namanya bukan pembuktian, itu namanya mencelakakan orang. Lebih baik saya jebol, yang penting saya juga sekali sewang gitu ya, nusuk Marcel. Ya itu namanya bukan pembuktian, itu namanya niatnya mencelakakan orang gitu loh. Waduh, parah sih. Coba kita simak lagi ya. Well, kali ini kan kita pembuktian. Kali ini kasih- kan beliau ini kan bukan Marcel, Iya, saya kasusnya kan bukan. Ini kan dokter Saya hanya. kasih iPhone. Tuh, kasih iPhone. Wih, dikasih iPhone nih. iPhone apa nih? iPhone 13. Sebut. iPhone 13. Panik sih Pro kelihatan. Max. Saya masukin. Kalau nggak bisa masuk, iPhone 1. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Kalau nggak masuk nggak apa-apa, nggak usah kasih apa-apa. Takut Ambil dia. aboket baru. Dengar, ini beda lagi nih. Beda lagi. Beda lagi nih. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi lah intinya dah. Wah, berkelit lah. Begini, begitu, beda lagi. Aduh, jelas sekali. Nggak bisa dia membuktikan, karena itu hanya trik saja. Karena udah mulai ngaco nih. Enggak. Aku pengen ngetes kan katanya ini. Oke, Iya, tes nggak apa-apa. simak. Tuh, itu mah dibengkokin, bukan ditusuk. Ini harus dikasih paham. Oke, kasih paham, Mas. Ini dia. Nah, itu jarumnya ya. Tusuk ya. Oke, Bocor. tembus ya. Asli ya, lurus. Nah, ini triknya. Lihat ya, saya tusuk. Tuh. Bengkok lah kalau gitu. Hai. Ya, bengkok ya. Nah, sebenarnya bukan ditusuk Mana? itu. Tapi Tunggu dipenyet, ya, aku ambil teman-teman. lagi. Ditusuk. Bukan ditusuk sih itu. Nah, bengkok. Jadi itu semua hanyalah kekuatan tipu-tipu. Ya, betul sekali. Itu hanyalah trik saja teman-teman ya, bukan kesaktian beneran. Coba kita simak lagi biar lebih jelas ya. Saya buat ini durasinya diperlambat atau di slow motion ya. Perhatikan teman-teman baik-baik ya videonya. Nah, ketika menusukkan ini di slow motion ya. Perhatikan. Nah. Tuh, dibengkokin bukan ditusuk. Tuh kan, dipenyet. Bengkok lah. Tapi yang pasti gini Ju, polisi ini lagi ribet banget, lagi sibuk banget. Jadi kan ada berita pesulap merah dilaporin sama asosiasi dukun. Gue baru tahu ada asosiasi dukun. Ya, kita berterima kasih juga dengan Dr. Richard karena ikut serta dalam membongkar trik-trik perdukunannya. Beliau itu non-muslim teman-teman, apalagi yang kita ini sebagai muslim harusnya lebih gencar lagi membongkar trik-trik perdukunan agar tidak banyak yang terbodohi. Karena memang di ajaran agama Islam itu tegas sekali dilarang untuk mempercayai perdukunan ya. Percaya aja itu tidak akan diterima sholatnya 40 hari, apalagi mendatangi lalu mempercayainya itu bisa menjadi kufur. Pelapor pesulap merah, LSM Asosiasi Dukun Indonesia tegaskan Gus Samsudin bukan anggota dan akan melaporkannya. Dilansir klikanggaran.com. LSM Asosiasi Hipnoterapi, Tabib, Paranormal dan Dukun Indonesia hadir di YouTube Dr. Rikatli untuk klarifikasi terkait masalah pesulap merah. Sebagaimana diketahui, LSM Asosiasi Hipnoterapi, Tabib, Paranormal dan Dukun Indonesia beberapa waktu lalu melaporkan pesulap merah ke polisi. Pelaporan LSM Asosiasi Hipnoterapi, Tabib, Paranormal dan Dukun Indonesia terhadap pesulap merah itu dilatar belakangi oleh pihaknya yang merasa dirugikan oleh pesulap merah. Datang ke podcast Dr. Richard Lee yaitu Firdaus, pengacara LSM Asosiasi Hipnoterapi, Tabib, Paranormal dan Dukun Indonesia dan seorang staf anggotanya bernama Jindan. Untuk diketahui, Jindan mengaku asli dari kampung Arab yang ada di Palembang dan kini tinggal di Bintaro.
LSM Asosiasi Hipnoterapi, Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia dibentuk sejak 2021, jumlah anggota 100 lebih di seluruh Indonesia karena masih baru. Firdaus pun mengungkapkan arti dukun sebenarnya diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dukun secara universal adalah orang yang mempunyai keahlian lebih dari manusia biasa, ungkap Firdaus. Seperti dukun pijat, dukun terawang yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, imbuhnya. Dukun ini tuh menurut Firdaus tidak selalu identik dengan hal negatif, karena dukun itu merupakan satu penyematan bahasa dari 12 karakter. Dukun itu bukan berarti identik dengan hal-hal yang negatif ya, karena dukun itu satu penyematan bahasa untuk profesi itu dari 12 karakter. Terang Firdaus. Ada dukun bayi, ada dukun pijat, ada dukun santet, ada dukun terawang, ada dukun banyak tidak bisa saya sebutin. Tambahnya. Firdaus juga menegaskan bahwa semua dukun yang telah disebutkannya itu masuk ke dalam LSM Asosiasi Hipnoterapi, Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia. Mereka dilindungi oleh asosiasi, tegas Firdaus. Ketika ditanya apakah Gus Samsudin termasuk ke dalam anggota LSM Asosiasi Hipnoterapi, Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia, Firdaus pun menjelaskan bahwa pihaknya justru akan melaporkannya. Gak ada, justru kita mau laporin dia, ungkap Firdaus. Sebagai informasi, pesulap merah sudah dilaporkan LSM Asosiasi Hipnoterapi, Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia atas dugaan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Hal tersebut mendapat banyak komentar dari warganet. Yang bikin para nabi dan rasul beserta para pengikutnya selamat adalah sikap tahu diri dan wajar. Yang bikin iblis terlaknat adalah sikap nggak tahu diri, sombong dan ingin dipandang spesial, kata Muhammad Faizan Official. Sebagai muslim, saya salut sama Dr. Richard dan malu melihat saudara muslim yang bicaranya seolah-olah begitu religius, begitu tinggi bicaranya, tapi begitu dites ngelesnya kesana kemari. Sekali lagi salut Dr. Richard, perlu kami tekankan Islam tidak seperti ini, kata Bang A. Saya sebagai muslim sangat bangga sekali sama Dr. Richard. Meskipun berbeda agama, namun cara Dr. Richard dalam berkata itu sangat-sangat menghargai muslim, ujar Rismawati. Terima kasih dokter, telah memberikan pelajaran bagi anak-anak saya tentang pentingnya sekolah yang benar, agar kelak tidak menjadi seperti kedua orang dungu tersebut, kata gua lagi. Etika beradab masih boleh diluruskan dan ditegur. Yang menyesatkan agama Islam harus dipertegaskan, kata Kedeyes. Semakin tinggi pohon, semakin besar angin. Tetaplah berbuat baik dan mencerdaskan bangsa, Bang Marcel, ujar Imam Rizal. Bang Marcel tidak akan gentar, tidak akan mundur dalam memberantas kebodohan, karena beliau adalah seorang khilafah pejuang agama yang Allah SWT berikan kekuatan dan keyakinan dalam mencerdaskan bangsa Indonesia. Tetap semangat Bang Marcel. Kami rakyat Indonesia selalu mendoakan Anda dan terima kasih Dr. Richard yang sudah memberikan pelayanan publik bagi rakyat Indonesia, ujar Imam Aji. Kualitas orang berpendidikan terlihat jelas dan yang beradab. Salut buat dokter, jelas tingkat pendidikannya, ujar Saifuddin Ruhyat. Untuk kita warga Indonesia masih sangat beruntung karena punya podcast terkenal orangnya pinter-pinter, ujar Rilo Rizky. Semoga masyarakat Indonesia selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, kewarasan, dan kemujaran. Kemajuan sebuah bangsa dapat dilihat dari pola pikir masyarakatnya. Dr. Richard Lee mengajarkan pentingnya sekolah tinggi, mungkin agar berpikir waras, kata Sujiati. Kontennya membuat Indonesia bisa memilih mana yang benar dan membuat Indonesia lebih cerdas lagi. Jadi lebih percaya lagi dengan kata-kata meninggalkan asbab itu haram, percaya asbab itu musyrik, ujar Sadokai. Dari video ini saya jadi paham kenapa pendidikan itu penting, ujar Agung Hadiansyah. Terima kasih dokter sudah mencerahkan semuanya di depan umum seperti ini. Semoga masyarakat bisa lebih cerdas dan lebih bijak, ujar Hengki Siahaya.
Ciri-ciri orang yang ilmunya belum benar-benar matang adalah ketika ia berdebat, ia tidak tenang dan mengandalkan emosi. Dan dari situ dia sudah dinyatakan kalah, ujar Slip. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.